Terkait dengan pemeriksaan Ahok oleh Kejagung RI dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina ini juga menuai sorotan dan akan menjadi bahan yang akan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Lewat saluran Zoom sudah ada pengamat BUMN Toto Pranoto. Pak Toto, selamat pagi. Ya, boleh di-unmute dulu Pak Toto. Ya, selamat pagi, Reno. Selamat pagi Pak Toto, terima kasih. Tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan bagaimana Basuki Cahayapurnama penuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diperiksa, dimintai keterangannya begitu ya dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Kalau Pak Toto sendiri melihat dipanggilnya Ahok oleh Kejagung dan hadirnya Ahok di Kejagung hari ini, apakah ini menjadi titik terang untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini bisa terbuka secara terang benderang, Pak Toto? Ya, menurut saya ini langkah bagus ya bahwa kemudian Dewan Komisaris Pertamina ya bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung dan kemudian nanti kan mereka mungkin bisa Kejaksaan Agung ya bisa melakukan investigasi sejauh mungkin seberapa jauh sebetulnya pemahaman ya Pak Ahok sebagai Dewan Komisaris Pertamina memahami mengenai konteks bisnis yang ada di anak perusahaan ya di Pertamina Patraniaga ini dan kemudian sebetulnya langkah-langkah apa sih yang sudah pernah dilakukan oleh Dewan Komisaris Pertamina Holding saat itu ya, untuk kemudian bisa melakukan langkah-langkah preventif atau langkah-langkah apapun yang diperlukan supaya kejadian yang saat ini terjadi di Pertamina Patraniaga ini kemudian juga bisa dihindarkan sebetulnya. Jadi saya kira eh, keterangan yang bisa diberikan ini akan memberikan kejelasan yang lebih definitif bahwa kemudian apakah Dewan Komisaris mengetahui atau tidak mengetahui atau kalaupun mengetahui sebenarnya langkah-langkah apa yang pernah dilakukan dalam rangka untuk bisa memitigasi kejadian risiko-risiko ini. Jadi saya kira nanti kita harus menunggu dulu bagaimana kemudian keterangan yang sudah diambil oleh pihak Kejaksaan Agung terhadap pemeriksaan Dewan Komisaris Pertamina ini ya. Pak Toto, saya juga tertarik untuk membahas apa yang disampaikan oleh Ahok kepada kami saat wawancara secara eksklusif bahwa dia hanya dia dibatasi oleh peran komisaris utama. Kalau saya lihat regulasinya, peran komisaris utama ini kan mengawasi begitu ya. Nah, ketika Pak Ahok mengatakan bahwa dia tidak punya wewenang lebih begitu untuk sampai melakukan tindakan-tindakan yang cukup ekstrim sampai pemecatan dan seterusnya, dari kacamata Pak Toto, benarkah fungsi komisaris utama hanya terbatas sampai di situ saja atau sebenarnya bisa ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Pak Ahok pada saat menjabat ya? Ya, sebetulnya kan Dewan Komisaris itu sesuai dengan undang-undang ya dan peraturan Menteri BUMN ya. Sebetulnya memiliki kewenangan penuh dalam rangka mengontrol ya terhadap semua aktivitas yang dikerjakan oleh pihak perusahaan atau pihak anak perusahaan ya. Jadi dalam kasusnya Pertamina ini kan kita harus lihat bahwa struktur organisasi Pertamina itu kan ada holding, ada subholding ya. Jadi Pertamina Patraniaga ini merupakan bagian dari subholdingnya Pertamina. Pak Ahok kan ada di posisinya di holding di sini ya. Nah, jadi dalam posisi sebagai Dewan Komisaris, sebenarnya Pak Ahok bisa meminta kepada jajaran Pertamina Management untuk melaporkan mengenai apa yang terjadi dengan Pertamina konsolidasi, begitu ya. Karena sejak menjadi holding dan subholding, Pertamina itu kan yang holdingnya menjadi bersifat non-operasional. Operasionalnya semuanya ada di subholding ya, termasuk yang di Patraniaga ini ya. Nah, tentunya kan nanti Dewan Komisaris bisa bertanya kepada manajemen Pertamina apa yang terjadi dengan kinerja seluruh anak perusahaan di bawah subholding misalnya begitu ya. Sehingga kemudian kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap tanda petik memerlukan penelaahan, memerlukan investigasi lebih dalam, tentu Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk bertanya kepada manajemen apa yang terjadi dengan misalnya case di dalam suatu anak perusahaan. Sehingga kalau kemudian Dewan Komisaris melihat bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak wajar, maka merupakan kewenangan Dewan Komisaris sebetulnya untuk melakukan investigasi yang lebih dalam. Oleh karena itu, makanya Dewan Komisaris juga dilengkapi dengan beberapa organ yang penting untuk membantu tugasnya. Di Dewan Komisaris itu kan ada namanya komite audit, ada yang namanya komite pemantau risiko dan lain-lain. Nah, organ-organ ini mestinya diafektifkan supaya mereka bisa membantu kerja Dewan Komisaris dengan cukup bagus. Jadi kalau misalnya dinyatakan bahwa kami menjadi kurang kewenangan dan lain-lain sebagai Komisaris Utara, menurut saya by undang-undang mestinya mereka memiliki kewenangan penuh ya dalam melakukan kontrol terhadap performance dari seluruh perusahaan maupun anak perusahaan di bawah Pertamina. Mengontrol terhadap perusahaan dan juga anak perusahaan di bawah Pertamina ini apakah sampai ke tingkatan misalkan tidak hanya nasihat atau peringatan saja tapi juga sampai ke pemecatan, Pak? Ya kan namanya Dewan Komisaris itu kan sudah merupakan kepanjangan tangan atau perwakilan dari pemegang saham sebetulnya.
Jadi kalau Oke. konteks pengawasan kemudian Dewan Komisaris merasa bahwa ada sesuatu yang keliru di dalam manajemen, maka pertama tentu Dewan Komisaris harus menegur manajemennya ya, bahwa ada something Hmm. dengan kegiatan di manajemen, kalian harus perbaiki misalnya begitu ya. Tapi kalau kemudian nanti itu juga tidak digubris tanda petik begitu, maka Dewan Komisaris bisa mengusulkan sebetulnya kepada pemegang saham langkah berikutnya. Apakah misalnya termasuk Hmm. langkah penggantian direksi atau yang lain? Kalau dianggap ini sudah membahayakan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang sebetulnya. Jadi hak-hak itu sebetulnya dimiliki oleh Dewan Komisaris BUMN, termasuk Pertamina di sini. Hanya sampai mengusulkan saja, Pak. Tidak sampai punya kewenangan yang lebih bahwa dia punya sikap untuk oke, saya berhak untuk memecat atau hanya terbatas sampai di mengusulkan itu tadi saja seperti yang Pak Toto sampaikan. Ya mekanisme tertingginya tentu bukan di tangan Dewan Komisaris ya. Mekanisme tertingginya tentu Hmm. dalam rapat umum pemegang sahamnya, RUPS-nya. Hmm. Jadi nanti Hmm. Dewan Komisaris bisa mengajukan usulan RUPS misalnya kepada luar biasa, misalnya kepada pihak pemegang saham untuk membahas case yang terjadi dalam perusahaan atau anak perusahaan tadi. Sehingga dengan cara seperti ini nanti mekanisme RUPS lah yang akan menentukan apakah kemudian perlu nggak melakukan penggantian direksi misalnya. Tentu ini komisaris Oke. punya usulan yang apa namanya penting di sini ya. Oke, dan terkait dengan usulan, saya sudah tadi beberapa waktu lalu terkait dengan wawancara kami dengan Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok itu bilang bahwa sudah pernah menuliskan surat dan sampai saat ini Pak Ahok masih menyimpan surat itu, Pak Toto, terkait dengan rekomendasi begitu ya, apa seperti yang Anda sampaikan tadi persis sekali. Nah, ketika surat itu tidak ditindaklanjuti, tidak di follow up begitu, apa missing link di sini? Apa maknanya? Ya, sebetulnya kan pada saat Dewan Komisaris kemudian menuliskan ya rekomendasi kepada pemegang saham, tentu kan juga pemegang saham akan melihat ya apakah ini menjadi Hmm. langkah yang sangat urgent nggak untuk bisa memenuhi apa yang sudah disampaikan oleh pihak Dewan Komisaris ya. Sehingga tinggal di sini nanti kan tentu kita harus mempertanyakan juga sebetulnya kenapa surat dari Dewan Komisaris misalnya ya kalau sudah Hmm. dibuat ini kepada pemegang saham dan kemudian pemegang saham belum melakukan langkah-langkah lainnya untuk memfollow up apa yang diusulkan oleh Dewan Komisaris. Nah, saya kira ini perlu dipertajam juga kenapa kemudian pihak pemegang saham tidak melakukan langkah apapun terkait dengan corporate action untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, dari dalam konteks ini ya mungkin banyak hal juga ya harus dipertimbangkan begitu ya. Apakah satu pertama misalnya pemegang saham atau holding Pertamina merasa atau pemegang saham dari Pertamina merasa bahwa hal-hal semacam ini masih bisa ditolerir misalnya begitu ya. Atau kedua juga mungkin ada hal-hal lain yang dianggap masih belum terlalu jelas sehingga mungkin langkah untuk sampai menuju ke RUPS membahas soal ini misalnya kemudian belum bisa dilakukan. Nah, jadi saya kira kita harus menunggu juga ya kemudian dari pihak pemegang saham kenapa kemudian hal yang sudah diusulkan oleh Dewan Komisaris kemudian tidak ditindaklanjuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video tadi yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Pak Ahok akhirnya dipanggil juga oleh Kejaksaan Agung untuk dimintain keterangannya dalam kasus korupsi yang terjadi di Pertamina. Sebagaimana Pak Ahok pernah menjabat sebagai komisaris di perusahaan tersebut. Nah, hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman bagaimana perjalanan hukum dan perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Tentu saja ini memberikan kita sebuah informasi yang sangat positif untuk kita bisa menilai para pelaksana-pelaksana perusahaan BUMN ini yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Di mana pada akhir-akhir ini mencuat korupsi yang terjadi di badan BUMN itu yang begitu luar biasa, ya, nilainya sangat fantastis sekali. Nah, oleh karena itu muncul berbagai macam desas-desus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat. Apakah Pak Ahok ini apa saja pekerjaannya selama menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan tersebut? Ya, apakah dia berhak untuk memecat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu atau tidak? Nah, hari ini Pak Ahok sudah dipanggil di Kejaksaan Agung. Tapi apakah nanti selanjutnya isi dari pembicaraan mereka itu kita belum tahu, ya. Ya, isi dari kesaksian dari Pak Ahok ya kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa semua keterangan yang dia miliki dia akan berikan jika dimintain, ya. Nah,
Di dalam video ini tadi ada pengamat BUMN yang mengatakan bahwa Pak Ahok itu sebagai komisaris utama tentu saja berperan sangat aktif di dalam sistem pengawasan di perusahaan tersebut, ya. Dan ketika didesak oleh pewawancara dari SCTV bahwa apakah Pak Ahok itu sampai di mana kewenangannya, apakah sampai pada pemecatan karyawan? Ya, tentu saja dalam hal ini dijawab oleh pengamat BUMN tersebut enggak sampai seperti itu, karena yang melakukan pemecatan itu adalah para pemegang saham, ya. Nah, hal seperti ini memberikan suatu jawabannya kepada kita selama ini yang banyak muncul spekulasi di tengah-tengah masyarakat, kenapa Pak Ahok tidak pecat mereka? Ya, kemana saja kamu selama ini? Ya, karena memang banyak pertanyaan atau asumsi-asumsi yang liar di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang mengatakan jangan-jangan juga Pak Ahok ini ikut masuk di dalam permainan itu di dalam. Ya, tapi ada juga yang memang masih banyak yang percaya kepada Pak Ahok. Jadi yang kita tahu dari pengamat tersebut tadi yang mengatakan bahwa hanya sebatas kewenangan melaporkan, ya, melaporkan kepada pemegang saham, ya. Ya, jadi yang memecat itu bukan Pak Ahok. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana kasus ini, pemanggilan Pak Ahok ini, apakah selanjutnya bagaimana, ya kita akan tonton lagi nanti. Kita akan ikutinya. Oke teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pemikiran atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jikalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.